Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Fauzia, perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Milatul Aulia, dan Riri Santika. Pada kesempatan ini, saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi atau diskusi kami yang berjudul Konsep Observasi dan Micro Teaching. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin, antara lain ada poin tentang pengertian dan langkah-langkah observasi dan pembelajaran mikro. Selanjutnya ada konsep pembelajaran mikro. Ada juga tujuan pengajaran mikro. Ada fungsi dan manfaat micro teaching. Dan yang terakhir yaitu metode kegiatan micro teaching. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih mendalam, di sini saya akan menjelaskan tentang micro teaching itu sendiri. Nah, micro teaching itu sebenarnya apa sih? Micro teaching itu biasa kita dengar dengan istilah kegiatan mengajar dengan cara menyederhanakan atau segalanya itu kecil gitu, bersifat minimalis dari segi waktunya, jumlah sisa, dan dalam proses pengajaran itu sendiri. Sedangkan pembelajaran mikro dalam program kurikulum pendidikan keguruan dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi atau kemampuan calon guru atau dosen melalui program latihan pembelajaran yang disederhanakan. Nah, adapun langkah-langkah observasi dan pembelajaran mikro itu sendiri yaitu, jadi sebelum pemateri atau pelatih dari pembelajaran mikro teaching itu merealisasikan pembelajaran terhadap calon guru atau dosen, ya harus memiliki langkah-langkahnya nih. Yang pertama ada pengenalan pengajaran mikro. Jadi nanti si pemateri atau pelatih ini harus memperkenalkan pengajaran mikro itu sendiri itu seperti apa sih. Yang kedua ada penyajian model dan diskusi. Jadi model apa saja yang akan digunakan atau dilakukan ketika proses pembelajaran micro teaching itu dilaksanakan. Yang ketiga ada perencanaan pengajaran mikro. Jadi kayak konsepnya loh, seperti apa nih pengajaran mikro. Yang keempat ada praktek, pengamatan, dan perekaman. Jadi fungsinya ada praktek, pengamatan, perekaman agar calon guru atau dosen ini merasa terjun langsung gitu kan, apalagi bagi yang memang belum pernah merasakan mengajar. Terus selanjutnya ada diskusi umpan balik, biar ada feedback. Terus ada juga perencanaan atau persiapan ulang. Yang selanjutnya ada praktek ulang, pengamatan ulang, dan rekaman ulang. Dan yang terakhir diskusi umpan balik yang tadi. Oh, jadi gini. Jadi di poin 4 itu praktek pengamatan perekaman itu dilakukan ketika misalkan ada video rekaman gitu kan, bisa diputar kembali nih. Jadi si calon guru atau dosen itu bisa melihat praktek dia saat melakukan pengajaran, dan dia bisa menilai atau mengobservasi kekurangannya di mana atau kelebihannya juga di mana. Lanjut, yang poin 6 itu ada perencanaan atau persiapan ulang. Jadi langkah ini dilakukan apabila praktik tersebut dianggap ada hal yang harus diperbaiki. Tapi semisal praktiknya berjalan dengan lancar, bagus, sesuai yang diinstruksikan oleh pelatih atau pemateri micro teaching, tidak perlu lagi ada perencanaan atau persiapan ulang. Nah, selanjutnya ke poin B, yaitu tentang konsep pembelajaran mikro. Konsepnya itu maksudnya tuh kayak rancangannya itu seperti apa. Jadi rancangan pembelajaran mikro itu yang pertama, pengajarannya itu nyata. Jadi konkret, dilaksanakan dalam bentuk sebenar-benarnya, tetapi konsepnya tuh mini gitu, minimalis, karena kan emang mikro itu kan kecil, jadi disederhanakan, meliputi jumlah siswanya yang mungkin dibatasi, waktunya juga, dan pengajarannya. Yang kedua ada latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar. Jadi memang namanya juga micro teaching,
pengajaran yang disederhanakan, jadi emang fokus pada pengajaran gitu, dasar mengajarnya, keterampilan dasar mengajar. Terus ada pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium microteaching. Ada juga pengadaan low threat situation. Gunanya ini untuk memudahkan calon guru atau dosen mempelajari keterampilan mengajar. Ada juga yang keenam, yaitu penyediaan low risk situation yang memungkinkan siswa itu dapat berpartisipasi gitu dalam berpartisipasi aktif dalam pengajaran atau dalam pembelajaran micro teaching yang diselenggarakan. Dan yang terakhir yaitu penyediaan kesempatan latihan ulang dan pengaturan distribusi latihan dalam jangka waktu tertentu. Jadi adanya pelatihan, jadi pengulangan gitu, latihan ulangan dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya ke poin C, yaitu tujuan pengajaran mikro. Tujuannya itu yang pertama tidak lain pastinya untuk melatih, membina, dan memfasilitasi peningkatan kompetensi atau kemampuan calon guru ataupun dosen dalam hal keterampilan mengajar atau bisa disebut teaching skill. Nah, yang kedua, untuk mempersiapkan, melatih, dan memfasilitasi calon para guru agar memiliki kesiapan yang profesional tentunya untuk menghadapi tugas pembelajaran dalam skala yang lebih luas dan kompleks. Terus yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian sehingga diperoleh kemampuan yang maksimal dan profesional sebagai dasar untuk menguasai tugas pembelajaran yang lebih luas dan rumit. Dan yang terakhir, untuk memberikan kesempatan kepada calon maupun pada guru untuk mengoreksi dan menilai kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya. Wah, ini bagus banget sih pastinya ya. Jadi kita tuh bisa introspeksi apa kurangnya kita, apa lebihnya kita gitu. Nah, di sini juga ada menurut Dwight Allen, tujuan pembelajaran mikro itu yang pertama bagi mahasiswa atau calon guru mungkin yang belum mengajar ini khususnya yang pertama memberi pengalaman mengajar yang nyata atau konkret dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Yang kedua, calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun langsung ke lapangan atau ke kelas yang sebenarnya. Nah, itu bagi mahasiswa atau calon guru yang belum mengajar. Ada juga bagi guru nih, bagi misalkan aku khususnya yang sudah mengajar. Itu tuh tujuan pembelajaran mikro ini yang pertama memberikan penyegaran dalam program pendidikan, yang kedua mendapatkan pengalaman mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya, dan yang ketiga mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaruan yang berlangsung di peranatan pendidikan. Nah, menurut saya pribadi nih, ini tuh penting banget poin ketiga, di mana tuh setiap guru harus melakukan pembaruan, mengupdate ataupun mengupgrade ilmu yang terus berkembang gitu kan setiap zamannya. Tapi terkadang kita suka temui ya ada seorang guru yang merasa sudah ada di zona nyaman dengan metode pembelajaran yang seperti itu, dan dia tidak mau merubah nih kepada pembaruan yang mungkin udah di-upgrade lebih keren lagi gitu. Contohnya di bidang kayak misalkan pengisian nilai raport kan. Mungkin ada yang raport itu ditulis tangan gitu, manual, tapi ketika berkembangnya zaman sudah di-upgrade, ditingkatkan menjadi raport digital di mana harus diketik gitu kan. Tapi ketika guru tidak mau belajar atau merasa susah, nah itu mungkin kurangnya gitu ya, tidak mau melakukan pembaruan atau belajar lagi gitu kan pastinya. Padahal ini kan penting banget ya. Kalau misalkan guru tidak mau melakukan pembaruan, pastinya bakal ketinggalan zaman. Jadi dia akan mengajarkan ilmu atau sesuatu yang membosankan, monoton, tidak ada pembaruan ataupun variasi. Next, di sini poin selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat micro teaching. Nah, di sini micro teaching itu berfungsi untuk meninjau program pengalaman lapangan. Nah, dengan kita mengikuti pembelajaran mikro ini, kita tuh akan akan
mendapatkan benefit gitu, keuntungan antara lain. Yang pertama, mahasiswa yang baik dalam micro teachingnya pasti dia juga baik nih dalam proses PPL atau program pengalaman lapangan. Yang kedua, mahasiswa yang lulus dalam micro teaching lebih terampil dalam PPL yang tidak maksudnya mahasiswa yang lulus dalam program micro teaching dia itu bakal lebih terampil dalam PPL daripada siswa yang tidak mengikuti micro teaching. Dan yang ketiga, mahasiswa yang telah mengikuti program micro teaching akan memperoleh nilai tinggi dalam PPL. Jadi itu karena emang saling melengkapi satu kesatuan gitu kan. Mungkin sebelum ada micro teaching ini, para calon guru ataupun dosen yaitu tadi sebelum adanya pembelajaran mikro ini, upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan guru yaitu dengan cara memberikan pengalaman mengajar dengan langsung terjun ke sekolah gitu, ke tempat latihan untuk melakukan PPL atau bisa disebut program pelatihan lapangan. Tapi sekarang karena sudah ada program micro teaching tuh lebih memudahkan lagi gitu. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari peserta calon guru atau dosen yang mengikuti pembelajaran mikro ini, yang pertama yaitu mengembangkan dan membina keterampilan tertentu calon guru dalam mengajar. Yang kedua, keterampilan mengajar akan terkontrol dan terlatih. Yang ketiga, perbaikan atau penyempurnaan secara cepat dan segera dicermati. Yang kelima, latihan penguasaan keterampilan mengajar lebih baik lagi. Ini sih tentunya pastinya ya. Yang keenam, saat latihan berlangsung, calon guru dapat memusatkan perhatiannya secara objektif. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam praktek mengajar yang relatif singkat. Dan poin yang terakhir yaitu ada model kegiatan micro teaching. Model yang pertama yaitu perancangan pembelajaran. Nah, maksudnya perancangan ini yaitu membuat perencanaan atau persiapan untuk setiap jenis keterampilan mengajar yang akan dilatihkan. Nah, itu tuh meliputi apa aja sih? Yang pertama meliputi mencantumkan tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini merupakan situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas. Sesuai judulnya kan mikro gitu ya, minimalis. Jadi terbatas karena disederhanakan gini konsepnya. Yaitu selama kurang lebih 15 menit dengan jumlah siswa sebanyak 20 mahasiswa. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, jadi evaluasi ini tujuannya ya untuk berorientasi pada tujuan atau hasil, di mana penilaian didasarkan atas hasil yang didapat atau dicapai oleh mahasiswa dalam melakukan kegiatan micro teaching. Jadi tuh evaluasi ini emang berguna banget gitu ya. Kita tuh menghasilkan apa saja dalam pembelajaran micro teaching ini gitu. Jadi hasilnya apa saja yang kita peroleh, apa saja yang harus kita benahin lagi dalam proses pembelajaran kita yang mungkin selama ini kita tuh nggak tahu salah atau benarnya gitu. Nah, mungkin itu presentasi atau materi yang dapat saya paparkan. Jadi intinya pembelajaran micro teaching ini tujuannya tidak lain untuk mengembangkan dan membina keterampilan tertentu, baik itu mahasiswa, calon guru, atau sudah yang menjadi guru dalam hal mengajar. Dengan micro teaching, keterampilan mengajar dapat terkontrol dan dapat dilatihkan, perbaikan atau penyempurnaannya juga dapat disegera dicermati dengan cepat. Jadi kita bisa mengoreksi gitu, kurangnya kita di mana, lebihnya kita di mana gitu. Serta untuk menjadi guru kita tuh harus memiliki 4 kompetensi. Ini bisa dibilang guru dikatakan profesional ketika dia memiliki 4 kompetensi. Yang pertama itu ada pedagogik, yaitu maksudnya adalah seorang guru yang kemampuan atau keterampilan guru dalam hal mengelola kelas, mengelola program pembelajaran,
Terus yang kedua, ada kepribadian guru itu sendiri, tentunya harus mencerminkan kepribadian yang baik. Yang ketiga, guru juga harus bersifat profesional. Dan yang keempat, harus bisa memiliki jiwa sosial yang baik di lingkungan sekitarnya, tidak hanya di lingkungan sekitar, melainkan di sekolah, di rumah, tempat mengajarnya, dan dimanapun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.